Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pertempuran kali ini benar-benar berada di titik paling berbahaya. Langit di atas medan tempur berputar tidak wajar, seolah alam sendiri ikut terlibat dalam bentrokan yang sedang terjadi. Dragon berdiri kokoh di tengah pusaran angin yang diciptakannya sendiri. Tubuhnya dikelilingi tekanan udara yang bergetar hebat. Di hadapannya, Gorosei Warkuri berdiri sebagai tembok terakhir, sosok yang kini telah berubah jauh dari wujud awalnya. Sejak mengakses 10% energi sihir terlarang dari ruangan rahasia Marijouis, Warkuri telah menjadi makhluk yang kekuatan, pertahanan, dan kecepatannya melonjak drastis, melampaui batas normal makhluk hidup. Setiap langkahnya menghancurkan tanah, setiap tarikan napasnya menggetarkan udara. Dragon menyadari satu hal dengan sangat jelas, lawan di depan mata bukan lagi Gorosei biasa. Ini adalah monster yang sedang berada dalam kondisi setengah terbangun. Dan jika tidak dihentikan sekarang, kehancuran yang lebih besar hanya tinggal menunggu waktu. Tanpa ragu, Dragon mengangkat tangannya, dan dalam sekejap langit seakan runtuh. Teknik hujan angin dilepaskan. Ribuan bilah angin tajam jatuh dari atas seperti hukuman dari langit, menghantam tanah, mencabik ruang di sekitar Warkuri, dan mengunci setiap jalur pergerakan. Angin tersebut tidak hanya menyerang secara fisik, tetapi juga menekan ruang gerak, membuat setiap usaha menghindar terasa seperti melawan arus sungai raksasa. Namun Dragon tidak berhenti sampai di sana. Di tengah badai itu, energi angin dikumpulkan, dipadatkan, dan dibentuk menjadi satu titik kehancuran. Teknik naga angin terfokus pun dilepaskan. Serangan itu bukan sekedar angin, melainkan manifestasi kekuatan yang diperkuat dengan Bushoku Haki dan Haoshoku Haki tingkat tinggi. Tekanan dari Haoshoku Haki membuat udara bergetar, tanah retak, dan makhluk lemah di sekitar medan tempur langsung tumbang tak sadarkan diri. Serangan itu melaju lurus, ganas, dan tanpa ampun, menghantam Warkuri dengan kekuatan yang cukup untuk meratakan sebuah kota. Warkuri mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya. Energi sihir hitam yang mengalir di dalam tubuhnya bergejolak, memperkuat otot, tulang, dan kulitnya hingga menyerupai benteng hidup. Serangan Dragon berhasil ditahan, setidaknya untuk beberapa saat. Tanah di bawah kaki Warkuri hancur, membentuk kawah besar, dan tubuhnya terdorong beberapa meter ke belakang. Namun Warkuri masih berdiri, giginya terkatup kuat, pembuluh darah menonjol, menahan tekanan yang terus meningkat. Tapi yang paling berbahaya dari serangan ini bukan hanya kekuatannya, melainkan fakta bahwa Dragon masih belum mengeluarkan seluruh potensinya. Dengan sorot mata dingin, Dragon mendorong Haki lebih dalam ke dalam serangan tersebut. Tekanan yang semula sudah mengerikan, kini meningkat berkali lipat. Udara meraung, seolah menjerit kesakitan. Warkuri mulai goyah. Tubuhnya yang tadi mampu menahan serangan perlahan menunjukkan tanda-tanda kewalahan. Retakan kecil muncul di lapisan pertahanannya. Nafasnya menjadi berat. Dalam benaknya, muncul satu kesadaran mengerikan. Jika serangan ini tembus, bukan hanya tubuhnya yang akan hancur, tetapi juga istana Pangea di belakangnya akan luluh lantak. Seluruh struktur kekuasaan dunia bisa runtuh dalam satu momen. Ingatan Warkuri melayang pada kata-kata Im Sama yang pernah terucap dengan nada dingin dan mutlak. Kekuatan buah iblis Dragon berada di tingkat yang sama dengan buah iblis dewa milik Luffy. Dua sosok yang ditakdirkan membawa perubahan besar. Dua ancaman yang bahkan pemerintah dunia anggap sebagai bencana berjalan. Kesadaran itu membuat Warkuri tidak lagi memiliki pilihan. Jika kekuatan penuh tidak dikerahkan sekarang, kekalahan hanya tinggal menunggu waktu. Dengan keputusan berat, Warkuri membuka segel lebih dalam.
ruangan rahasia Mary Joyce merespons. Segel kuno yang telah lama terkunci mulai terbuka semakin lebar. Tambahan 10% energi sihir mengalir deras, membuat total akses Warkuri mencapai 20%. Energi hitam pekat menyelimuti tubuhnya, merasuki setiap sel, memperbesar auranya hingga terasa menekan dari kejauhan. Tubuh Warkuri berubah semakin mengerikan, kekuatan fisiknya melonjak, dan serangan Dragon yang sebelumnya hampir menembus pertahanannya kini kembali tertahan. Dragon langsung merasakan perubahan itu. Tekanan dari Warkuri meningkat drastis. Pertahanan lawan menjadi jauh lebih sulit ditembus. Situasi berubah menjadi semakin rumit. Di saat yang sama, Dragon memahami satu fakta penting. Sumber kekuatan Gorosei jelas berada di dalam ruangan rahasia Istana Pangea. Selama sumber itu masih utuh, Gorosei akan selalu memiliki jalan untuk memperkuat diri. Jika Warkuri terus dibiarkan, pertarungan ini akan berubah menjadi perang ketahanan yang berbahaya. Namun ada batasnya. Setiap Gorosei hanya diberi akses 20% energi sihir. 80% sisanya disimpan sebagai jatah 4 Gorosei lain. Warkuri telah mencapai batas maksimal. Tidak ada peningkatan lebih lanjut. Kesadaran ini membuat Dragon menarik napas dalam. Jika kekuatan rahasia telah digunakan oleh Warkuri, maka tidak ada alasan untuk terus menahan kartu terakhir. Teknik yang selama ini disimpan akhirnya akan dikeluarkan. Aura Dragon berubah. Tekanan di sekelilingnya meningkat, menandakan bahwa sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang disiapkan. Dari kejauhan, Garling yang tengah bertarung melawan pemimpin Lunaria menyaksikan perubahan itu. Meskipun unggul dalam pertarungannya sendiri, perhatian Garling tidak sepenuhnya teralihkan. Sensitivitasnya terhadap kekuatan membuatnya langsung menyadari bahwa Warkuri telah mengakses 20% energi sihir. Ini terlalu cepat untuk digunakan, namun lawan yang dihadapi memang bukan sembarang musuh. Dragon adalah pengecualian. Garling bahkan bisa merasakan aura Dragon yang kembali meningkat, menandakan bahwa pemimpin pasukan revolusi itu juga telah memasuki fase serius. Jika berada di posisi Warkuri, keputusan yang sama pasti akan diambil. Dragon adalah tipe musuh yang tidak boleh diremehkan sedikit pun. Garling kembali memfokuskan diri pada pertarungan. Perbedaan level kekuatan terasa jelas. Beberapa waktu lalu, pertarungan melawan Dragon berakhir dengan kekalahan telak dan kehabisan haki. Kini, melawan pemimpin Lunaria, tekanan hampir tidak terasa. Ini semakin menegaskan betapa jauhnya jurang kekuatan Dragon dibandingkan sebagian besar petarung kelas atas dunia. Di area lain, Nusjuro yang mulai pulih berkat penyaluran haki dari Mars kembali bergerak. Meskipun cadangan haki masih terbatas, tubuhnya sudah cukup stabil untuk kembali bertarung sambil memulihkan diri secara perlahan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, Sabo muncul dengan kecepatan tinggi, langsung melancarkan 2 serangan Hiken sekaligus. Api membelah udara, satu diarahkan ke Nusjuro, satu lagi menuju Mars. Nusjuro bereaksi cepat, menebas api dengan teknik pedang yang mampu membelah elemen itu sendiri. Mars dalam mode hybrid menyemburkan api dahsyat dari mulutnya. 2 kekuatan api bertabrakan, menciptakan ledakan besar yang mengguncang area sekitarnya. Pertempuran lain pun berlangsung serentak. Pemimpin pemberontak terkuat kedua di dunia berhadapan langsung dengan kesatria suci dari keluarga Ethan Baron. Semangat kesatria itu membara setelah melihat Nusjuro kembali bangkit. Di tempat berbeda, Shamrock masih mendominasi pertarungan melawan pemimpin Bukanir. Keunggulan teknik dan kekuatan Shamrock terlihat jelas, namun ketangguhan fisik pemimpin Bukanir membuat pertarungan terus berlanjut. Seorang anggota Bukanir mencoba membantu dengan serangan mendadak, namun tanpa Haosyoku Haki, serangan itu tidak berarti apa-apa. Shamrock beregenerasi seketika, lalu membalas dengan satu serangan telak yang membuat penyerang terhempas jauh. Sorotan kemudian kembali ke Pulau Hachinosu. Mihawk akhirnya tiba dan bergabung dengan Ben Beckman. Sebelumnya,
Beckman terdesak menghadapi 4 komandan Titan sekaligus. Luka dan kelelahan membuat kondisinya jauh dari prima, namun perlawanan sengit tetap diberikan. Dengan kehadiran Mihawk, situasi berubah drastis. Dua petarung kelas monster kini berhadapan dengan 4 komandan Titan, dan keseimbangan kekuatan pun berbalik. Van Augur melancarkan tembakan bertubi-tubi dari berbagai arah. Peluru berlapis Bushoku Haki ditembakkan dengan kecepatan tinggi, lalu dipindahkan menggunakan teleportasi untuk membingungkan target. Semua serangan itu diarahkan kepada Mihawk, namun mata elang sang pendekar pedang membaca setiap arah, setiap lintasan, setiap niat. Kenbun Shoku Haki tingkat tinggi membuat semua trik Van Augur sia-sia. Satu persatu peluru ditebas di udara, hancur tanpa sempat mendekat. Ekspresi Van Augur berubah, ketegangan meningkat. Tanpa ramuan Doki, satu serangan balasan dari Mihawk akan menjadi akhir yang fatal. Di seluruh medan perang, satu kesimpulan mulai terbentuk dengan jelas. Dunia sedang berada di ambang perubahan besar. Setiap bentrokan, setiap teknik, dan setiap keputusan membawa konsekuensi yang akan mengguncang tatanan lama. Dan semua ini baru permulaan dari kekacauan yang jauh lebih besar. Kekacauan di pulau itu telah mencapai titik di mana udara sendiri terasa berat, seolah dunia menahan napas menyaksikan bentrokan para monster kekuatan. Di salah satu sudut medan perang, Katarina Devon akhirnya melepaskan belenggu terakhir yang selama ini menutup. Tubuhnya berubah. Tulang dan daging beradaptasi dalam sekejap, memunculkan wujud hybrid Kubi no Kitsune yang mengerikan sekaligus memikat. Aura buas menyelimuti sekelilingnya, menghadirkan tekanan psikologis yang mampu mengguncang mental lawan. Setiap langkah Katarina meninggalkan kesan bahwa makhluk mitologi kuno telah bangkit kembali untuk menagih darah. Tanpa ragu, ia menerjang Ben Beckman, memamerkan gaya bertarung yang belum pernah terlihat sebelumnya. Gerakannya tidak hanya cepat, tetapi juga licik, penuh jebakan dan syarat insting pembunuh. Pada saat itu menjadi jelas bahwa kemampuan mitologi tersebut bukan sekedar seni meniru wajah atau wujud orang lain, melainkan paket lengkap yang mencakup teknik bertarung tingkat tinggi, refleks tajam, serta pemahaman medan tempur yang menakutkan. Namun di hadapan Ben Beckman, semua itu belum cukup. Beckman berdiri seperti tembok baja yang tak tergoyahkan. Tatapannya tenang, nyaris dingin, seolah setiap serangan Katarina sudah terbaca bahkan sebelum dilancarkan. Serangan demi serangan menghantam, dari tebasan cakar, tendangan memutar, hingga kombinasi gerakan yang seharusnya mampu merobek pertahanan siapapun. Akan tetapi tidak satu pun yang berhasil menembus pertahanan Beckman. Setiap pukulan ditahan, setiap celah ditutup, dan setiap kesempatan dipatahkan dengan efisiensi brutal. Pertarungan itu menciptakan kontras yang mencolok. Liarnya makhluk mitologi melawan ketenangan seorang veteran perang sejati. Di area lain, Shiryu dan Avalo Pizarro menunjukkan keganasan yang tidak kalah mengerikan. Keduanya tidak memilih jalan aman dengan fokus pada satu lawan. Sebaliknya, mereka terus berpindah target secara bergantian mengincar Mihawk dan Ben Beckman, menciptakan tekanan dari berbagai arah. Pola serangan tersebut memaksa lawan untuk terus waspada tanpa kesempatan bernapas. Dibandingkan dua komandan Titan lainnya, performa Shiryu dan Avalo tampak jauh lebih prima. Serangan mereka lebih tajam, koordinasi lebih rapi, dan niat membunuh terasa jauh lebih kental. Akan tetapi pertarungan panjang selalu menuntut pengorbanan. Sebuah momen krusial terjadi ketika salah satu tebasan Mihawk berhasil mengenai Avalo. Meski tebasan itu sempat ditangkis, kekuatan pedang hitam tersebut tetap menembus pertahanan dan meninggalkan luka yang jelas. Darah mengalir,
menandai bahwa Avalo bukanlah makhluk tak terkalahkan. Ramuan yang telah dikonsumsi memang meningkatkan daya tahan tubuhnya, memungkinkan Avalo tetap berdiri dan melanjutkan pertempuran. Tetapi sejak saat itu kondisi fisiknya menurun. Nafas menjadi lebih berat, gerakan sedikit melambat, dan efektivitas serangan berkurang. Avalo masih berbahaya, tetapi tidak lagi berada di puncak performa. Sementara itu, pusat kota berubah menjadi neraka hidup ketika pertarungan antara Shanks melawan Kurohige dan Barbel semakin memanas. Menghadapi dua kekuatan besar sekaligus adalah ujian nyata, bahkan bagi sosok sekelas Shanks. Terlebih lagi, Barbel kini jauh lebih tangguh setelah mendapatkan peningkatan kekuatan dari ramuan Dokyu. Meski demikian, Shanks tidak menunjukkan kepanikan. Setiap langkah diambil dengan perhitungan matang. Fokus utama berada pada pertahanan dan penghindaran. Kenbunsoku Haki dimanfaatkan untuk membaca arah serangan sebelum benar-benar terjadi. Sementara Busosoku Haki digunakan untuk menahan hantaman yang tak terelakkan. Haosoku Haki miliknya tetap tertahan, disimpan rapat-rapat seperti pedang pamungkas yang hanya boleh dihunus pada momen paling menentukan. Kekuatan sebesar itu tidak boleh dilepaskan tanpa tujuan jelas. Serangan besar yang meleset hanya akan menguras stamina dan membuka celah fatal. Kurohige dan Barbel tidak memberi ruang untuk berpikir. Serangan demi serangan dilancarkan tanpa henti. Dalam beberapa momen, kombinasi mematikan tercipta secara tidak sengaja. Ketika Barbel mengamuk dengan gelombang air raksasa, Kurohige hampir bersamaan menghantamkan kekuatan Gura-Gura Nomi, menciptakan getaran dahsyat yang mengguncang tanah. Tsunami dan gempa berpadu, meluluh lantakan apapun yang berada di jalurnya. Bangunan runtuh, tanah terbelah, dan udara dipenuhi debu serta teriakan. Namun di tengah kehancuran itu, Shanks tetap berdiri. Ketangguhan tersebut membuat Barbel mengakui kehebatan lawan. Pengakuan itu bukan sekedar rasa kagum, melainkan hasil penilaian objektif berdasarkan pengalaman tempur puluhan tahun. Dalam duel 1 lawan 1, peluang kemenangan akan sangat tipis, sama seperti ketika menghadapi Roger di masa lalu. Pernyataan tersebut memicu ketegangan internal. Kurohige menganggap ucapan itu tidak perlu, tetapi Barbel menegaskan bahwa memahami kekuatan lawan adalah kunci bertahan hidup. Sebagai mantan kru bajak laut Trox, pemikiran matang semacam itu telah ditempa oleh medan perang yang kejam. Itulah alasan mengapa Barbel menjadi ancaman besar di Hachinosu. Di berbagai sudut pulau, pertempuran lain terus berkecamuk. Bong Punch dan Lakiru harus menghadapi banyak musuh sekaligus, memanfaatkan kekompakan untuk bertahan di tengah kepungan. Di area berbeda, Building Snake dan Yasop juga terlibat dalam pertempuran sengit. Peluru dan serangan jarak jauh saling beradu tanpa henti. Dari kejauhan, Honggo menyaksikan pusat kekacauan. Tatapan tertuju pada Shanks yang bertarung habis-habisan melawan dua monster kekuatan. Dorongan untuk membantu muncul, tetapi langkah terhenti ketika sekelompok anggota unit rahasia pengguna buah iblis bajak laut Kurohige menghadang. Jumlah mereka mencapai sekitar 10 orang. Kejutan muncul ketika beberapa di antaranya adalah wajah-wajah yang sebelumnya telah tumbang. Kini mereka berdiri kembali, tubuh segar, aura kekuatan meningkat drastis. Kesadaran segera muncul, ramuan Dokyu telah dikonsumsi. Dua anggota unit tersebut rupanya menemukan gudang penyimpanan ramuan dan membagikannya kepada rekan-rekan lain. Hasilnya adalah pasukan elit yang kekuatannya melonjak, memaksa Honggo menghadapi ancaman yang jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Di sisi lain dunia kekacauan, markas cabang Angkatan Laut Kedua menjadi medan pertarungan Ryokugu.
Dari 5 kapten bajak laut yang menyerang, 2 telah berhasil ditumbangkan. Kini tersisa 3 sosok berbahaya, seorang penebas jitu, pengguna Zoan kuno, dan kapten legendaris dari era lama. Kapten tua itu sejak awal hanya mengamati, mempelajari pola serangan Ryokugu dengan sabar. Ketika akhirnya bergerak, serangan yang dilancarkan berhasil mengenai sang admiral, mendorong tubuh Ryokugu cukup jauh. Pengamatan tersebut tidak sia-sia. Celah dalam gaya bertarung Ryokugu berhasil ditemukan. Namun dampak serangan itu tidak bertahan lama. Ryokugu bangkit tanpa cedera berarti, justru dengan ekspresi yang menunjukkan keseriusan penuh. Gaya bertarungnya berubah menjadi lebih agresif dan fleksibel. Serangan jarak dekat, menengah, hingga jauh dapat dilancarkan tanpa kehilangan ritme, memperlihatkan mengapa posisi admiral bukanlah gelar kosong. Sementara itu di markas cabang lain, Fujitora berkomunikasi dengan Akainu melalui Denden Mushi. Setelah menyelesaikan ancaman di wilayahnya, pembicaraan beralih pada gambaran besar kekacauan yang melanda berbagai markas angkatan laut. Akainu mengungkapkan bahwa serangan-serangan tersebut bukanlah kejadian acak. Ada dalang yang mengatur semuanya dari balik bayangan. Tim intelijen masih bekerja keras mengumpulkan bukti, tetapi sosok tersebut sangat piawai menyembunyikan jejak. Bahkan Kuruma, wakil admiral berpengalaman, kesulitan mendapatkan informasi berarti. Hal itu menegaskan bahwa dalang utama bukan orang sembarangan, melainkan sosok dengan pengaruh besar dan kecerdasan luar biasa. Fujitora menanyakan langkah selanjutnya, mengingat waktu menunggu terasa sia-sia. Akainu menolak gagasan mengirim 2 admiral ke satu lokasi. Wibawa angkatan laut harus dijaga. Ryokugu dianggap mampu menyelesaikan pertempuran sendiri. Sebagai gantinya, Fujitora diminta memanfaatkan kekuatan gravitasi untuk membersihkan puing-puing kehancuran, menata ulang kota yang porak-poranda. Tindakan itu bukan sekedar pembersihan, melainkan simbol bahwa angkatan laut masih memegang kendali, meski badai yang lebih besar jelas sedang mendekat. Di seluruh penjuru pulau, dentuman senjata, teriakan, dan aura kekuatan bercampur menjadi satu simfoni kehancuran. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir dari semua ini, tetapi satu hal menjadi semakin jelas. Perang ini bukan sekedar bentrokan kekuatan, melainkan pertaruhan nasib banyak pihak. Setiap keputusan, setiap serangan, dan setiap penundaan akan menentukan siapa yang berdiri di akhir dan siapa yang tenggelam bersama reruntuhan sejarah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.